Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Masih dalam keadaan berjauhan, masih dalam kondisi bertemu dalam virtual, mungkin sudah ada yang merasa bosan dan rindu untuk bisa bertemu langsung dengan sahabat. Namun dalam kondisi seperti ini, semoga selalu dalam kondisi semangat dan sehat ya. Dan perkenalkan, saya Deta Hapsari dari Yayasan SIP Indonesia yang pagi ini akan memandu diskusi dengan tema peran SMA SMK dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Sebelumnya, izinkan saya juga memperkenalkan Yayasan SIP Indonesia kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Yayasan SIP Indonesia merupakan lembaga non-pemerintah yang bergerak dalam bidang sosial, kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan perdamaian. Wow, banyak ya. Dan sekarang Yayasan SIP Indonesia sedang fokus dalam merespon bencana di Indonesia dengan melakukan pendampingan di 41 desa yang berada di Sulawesi Tengah, juga Lombok, Pandeglang Banten, Aceh, Mentawai, Saburai Jua, Pati, dan juga di Yogyakarta. Dan alamat kantor pusat kami berada di Jalan Bimo Kurdo 11, Sapen, Yogyakarta. Dan kurang lebih seperti itu gambaran dari Yayasan SIP Indonesia yang selama ini bertanya-tanya, kok Yayasan SIP Indonesia tuh di mana-mana sih? Kok Yayasan SIP Indonesia tuh ada di segala bidang sih? Karena memang kita bergerak dalam berbagai bidang gitu. Dan untuk kali ini memang fokus kita di bidang pendidikan. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, pagi ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh narasumber yang siap untuk membagi cerita dan membagi pandangan dan wawasan mereka tentang pendidikan di Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini. Dan di sini ada narasumber. Yang pertama ada Ibu Dr. Anda Sri Murtiningsih yang sudah cukup lama mengabdikan diri di dunia pendidikan dan saat ini menjadi pengawas SMA di Kota Yogyakarta. Selamat pagi, Bu Murti. Selamat pagi. Ya. Dan yang kedua ada Dr. Andes Maman Surahman yang pada tahun 2005 sampai 2011 beliau menjadi Ketua MGMP Matematika Kota Yogyakarta. Dan tahun 2011 sampai 2017 beliau menduduki jabatan Ketua Muska DIY. Dan pada tahun 2017 hingga sekarang, Pak Maman menjadi Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah SMA MA di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi Pak Maman. Ya. Dan narasumber ketiga ada Ibu Sulastri yang cantik. Selamat datang Ibu Sulastri. Ya. Ya, nanti bisa diaktifkan dulu mikrofonnya. Tadi sedikit terkendala dalam bergabung. Iya, selamat pagi Sulastri. Jadi beliau ini adalah kepala sekolah SMA Bokri 2 Yogyakarta. Gitu. Dan juga yang keempat ada narasumber kita, ada Pak Andreas Subiono. Beliau adalah Direktur Yayasan SIP Indonesia yang di sini akan mewakili dari lembaga non-pendidikan yang juga ingin berkontribusi tentang bagaimana sih kita harus bertindak di masa pandemi ini jika kita melihat dari sisi pendidikan, seperti itu. Dan juga bergabung bersama kita di sini ada Yuka dan juga Agnes. Mereka adalah siswa SMA Yogyakarta. Dan di sini ada Yuka sebagai wakil dari SMA Negeri 8 dan juga Agnes yang berasal dari SMA Bokri 2. Dan juga pagi ini mereka akan sharing sih sebenarnya yang mereka alami saat ini tuh gimana sih ketika menghadapi pandemi ini, ketika mereka harus sekolah di rumah, ketika mereka harus berjauhan untuk mereka mendapatkan ilmu, terus kayak gimana sih sebenarnya yang mereka rasakan dan kira-kira kendala-kendala apa aja sih yang mereka hadapi. Mereka juga akan sharing itu nantinya kayak gitu. Dan sebelum diskusi pagi ini tadi kita sudah melihat cuplikan video tentang sebenarnya kita tuh saat ini sedang masuk di masa pandemi dan Kemendikbud juga sudah membuat kebijakan yang harus dilakukan oleh sekolah di masa pandemi ini. Jadi siswa dan guru yang dulunya terbiasa metode belajar yang dengan tatap muka
saat ini harus bergeser menjadi metode belajar jarak jauh. Dulu, siswa belajar 8 jam di sekolah dan bisa bertemu dengan teman-teman. Sekarang, mereka harus belajar di rumah selama 24 jam. Guru yang biasanya mengajar secara konvensional, sekarang dituntut lebih kreatif dan melek teknologi untuk dapat mentransferkan ilmu mereka. Dan juga belum lagi hambatan-hambatan infrastruktur yang harus dihadapi pendidikan di Indonesia. Dan emang kali ini diskusi kita mengapa kita mengambil wilayah Jogja, karena kita menganggap bahwa wilayah Jogja itu merupakan kota pendidikan, kota pelajar. Jadi setidaknya dengan kita bisa melihat kondisi di Yogyakarta saat ini, itu merupakan tolak ukur sebenarnya pendidikan di Indonesia itu seperti apa, kayak gitu. Dan pandemi ini membawa budaya baru dengan kesulitan, tantangan, dan peluangnya sendiri, yang pastinya membuat adanya culture shock di berbagai stakeholder pendidikan karena tidak siap akan adanya perubahan kebudayaan di pendidikan itu sendiri. Jadi yang dulunya mereka terbiasa proses belajar mengajar yang konvensional, saat ini harus dituntut lebih kreatif karena metodenya sudah metode belajar mengajar jarak jauh, kayak gitu. Dan sejak pemerintah mengumumkan masuknya virus COVID-19 ke Indonesia, Kemendikbud juga telah membuat kebijakan sekolah dan perguruan tinggi untuk melakukan proses belajar mengajar secara daring di rumah masing-masing. Kebijakan ini sebenarnya cukup efektif, mengingat virus ini tidak bergerak sendiri, karena virus ini juga harus melalui manusia untuk mereka bisa menyebar. Jadi ketika Kemendikbud membuat kebijakan, siswa dan perguruan tinggi mereka belajar di rumah saja. Dengan otomatis ketika kita berasumsi, oh iya ya, ketika mereka di rumah saja, virus itu pun juga tidak akan kemana-mana, kayak gitu. Dan di sini di usia SMA, kenapa kok kita memilih SMA dan SMK dalam diskusi kita pada pagi hari ini? Karena di usia SMA SMK tuh proses pengenalan diri dan sekitar itu mereka mulai menggunakan pembelajaran yang peer group. Jadi mereka tuh lebih percaya dengan teman sebaya dibandingkan dengan sekolah atau mungkin dengan orang tua mereka. Jadi mereka lebih percaya, mereka lebih curhat dengan teman-teman mereka, aku ada masalah ini, jadi aku harus kayak gimana. Mereka ternyata lebih senang dengan bercerita langsung dengan teman dibandingkan dengan guru-guru atau mungkin dengan orang tua mereka sendiri. Dan dari situ juga kita bisa melihat bahwa sebenarnya tuh usia SMA SMK ini cukup berpotensi karena mereka juga di satu sisi mereka sudah bisa mengambil keputusan, tapi sebenarnya di sisi lain mereka sudah mulai menolak informasi-informasi yang di luar informasi yang mereka percaya sumbernya. Kalau tidak dari teman, mereka tidak percaya. Dan bahkan di usia SMA ini mereka sudah mulai bisa naik motor, mereka sudah dapat SIM, mereka sudah dapat KTP yang memungkinkan mereka tuh bisa bergerak kemana-mana gitu. Dan yang memungkinkan juga virus ini akan semakin tersebar lebih jauh kayak gitu. Makanya kita memilih usia SMA dan SMK yang kita anggap sebagai jenjang paling potensial bagaimana kita harus melawan COVID-19 ini. Dan bahkan dibandingkan SD SMP mereka cenderung manut ya mungkin ya. Nah SD SMP itu mereka masih percaya dengan orang tua mereka atau bahkan guru mereka. Jadi mereka masih bisa dikendalikan. Sedangkan anak SMA SMK itu sudah mulai sulit untuk dikendalikan oleh orang-orang yang dewasa, dengan orang-orang yang orang tua atau mungkin guru-guru mereka. Dan ternyata dengan adanya kebijakan sekolah jarak jauh ini, permasalahan mulai timbul seperti yang sudah kita lihat di video di atas di depan tadi. Ternyata anak usia SMA dan SMK itu mereka sudah mulai merasakan kebosanan yang mungkin berujung pada akhirnya mereka melakukan tindakan seperti tawuran sebagai hiburan mereka selama mereka tidak bisa bertemu dengan orang-orang, dengan teman-teman mereka kayak gitu. Dan ini juga yang selain dari kendala itu juga ada kendala infrastruktur yang mungkin menghambat proses belajar mengajar. Jadi dari sini kita juga mulai berpikir dengan adanya pandemi yang tidak tahu kapan berakhirnya ini, lalu bagaimana sih nasib pendidikan kita? Bagaimana nasib
SMA dan SMK yang harusnya mereka bisa memilih. Di usia ini mereka juga akan memilih akan lanjut sekolah atau bekerja, mereka mau sekolah di jurusan apa, di mana, dan itu akan menentukan masa depan mereka. Kalau kita tidak mendampingi dan kita tidak bisa mendukung segala potensi mereka, jangan-jangan nih mereka malah salah pilih ketika mereka menentukan masa depan mereka. Dan hal inilah yang akhirnya mengumpulkan kita dalam diskusi pada pagi hari ini. Harapannya kita bukan hanya sosialisasi keputusan-keputusan yang sifatnya normatif dan sulit untuk dilaksanakan, tapi kita bisa menentukan langkah apa yang harus kita ambil dalam menghadapi culture shock dengan budaya pendidikan kita yang berubah. Selain itu, tindakan adaptif apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Kita harus melakukan apa sehingga kita pun tetap beradaptasi dengan keadaan yang sedang berjalan ini. Dan itu juga terakhir nanti kita bisa melihat kira-kira adakah sinergitas yang bisa dilakukan antara lembaga pendidikan dengan lembaga non-pendidikan. Kita bisa lihat sebenarnya ketika lembaga pendidikan itu berdiri sendiri, apakah lebih efektif sih dalam metode belajar mengajar dengan siswa dengan kondisi yang saat ini, dengan adanya hambatan infrastruktur, dengan adanya segala hal yang harus ada di sini kayak gitu. Nah, itu demikian pengantar yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan gambaran untuk diskusi pada pagi hari ini. Dan oleh karena itu kita bisa dengarkan secara langsung gimana sih yang sebenarnya saat ini terjadi, dinamika seperti apa yang saat ini dirasakan oleh guru, murid, dan mungkin ini kita ada dinas juga, perwakilan dari dinas. Jadi sebenarnya mungkin kita bisa sharing, bisa Bapak Ibu dan Bapak Ibu terlebih dahulu ya, bisa menceritakan terlebih dahulu bagaimana dinamika perubahan pembelajaran SMA dan SMK di masa pandemi ini. Apa yang dirasakan dan apa yang dialami ketika diskusi kita lebih mendalam kayak gitu. Jadi kita bisa mulai, mungkin kita mulai dari Ibu Lasti mungkin yang bisa sharing tentang kira-kira apa sih yang saat ini. Silakan Bu Lasti. Selamat pagi. Ya, saya akan menyampaikan persoalan-persoalan dan rasa pada saat berubahnya cara belajar anak-anak yang semula anak-anak belajar secara tatap muka dengan guru, bertemu dengan guru, mendadak harus online. Kalau ditanya rasanya apa, itu rasanya nano-nano. Ya, persoalannya itu bukan saja di persoalan guru, tapi juga di persoalan siswa. Artinya persoalan guru itu. Ketika saya mencoba bertanya kepada seseorang, bagaimana sih dinamika pembelajaran secara online, itu akan beragam, Mbak, gitu ya, akan beragam, bukan saja dari segi materi yang akan mereka sampaikan, tetapi juga dari infrastruktur yang berupa klasik sih, ada jaringan, ada kuota, begitu. Lalu ada situasi pada saat mereka melakukan pembelajaran online. Sejujurnya kan tidak semua juga punya ruang bisa melakukan pembelajaran online agar tidak terganggu dengan situasi sesungguhnya. Nah, ini dinamikanya. Lalu juga kalau dari siswa yang tadi sudah disinggung oleh Mbak Deta, itu biasanya dia senang bertemu dengan orang lain, bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan gurunya. Anak lucu-lucu, anak SMA itu memiliki energi yang luar biasa begitu. Jadi ketika ada tatap muka dengan guru itu banyak sekali cerita, banyak sekali canda mereka. Dan itu sebenarnya juga kalau kita mau menyampaikan secara jujur itu juga sudah cukup mengganggu. Artinya begini, kalau dari siswa, sebenarnya siswa senang online atau senang dengan konvensional? Jawaban mereka akan beragam.
Mereka akan mengatakan pada tertentu, misalnya guru tertentu, mereka akan mengatakan, oh ya saya senang saja dengan online, bertemu dengan gurunya. Tetapi ada guru yang idola. Saya lebih senang bertemu langsung dengan guru itu karena saya lebih bisa berinteraksi, saya bisa bercanda dengan guru, bertemu dengan yang lain. Ini situasi yang kami hadapi ketika kami berubah pembelajaran konvensional menuju ke pembelajaran online. Jadi kalau kita mau lihat dinamika, rasanya bukan saja dari dinamika siswa saja, tetapi juga dinamika guru, atau bukan dari guru saja, tetapi dengan dinamika siswa. Jadi, sadar siswa atau guru itu berkebutuhan atau siswa mengalami kesulitan kuota, kesulitan jaringan atau perangkat, tetapi sebenarnya juga kebutuhan. Kalau menurut kebutuhan yang ada di dalam dirinya, ketika sebenarnya belum siap. Saya bisa katakan sebenarnya belum siap ketika mendadak sontak dari konvensional menuju ke online. Nah, seseorang perlu adaptasi, perlu kesiapan dalam mengikuti perubahan ini. Sekian anak sebenarnya tidak semuanya mengalami kesiapan untuk itu. Ini yang sangat dibutuhkan ketika melakukan pembelajaran online. Harus pandai-pandai, dalam tanda kutip nih, pandai-pandai memvariasi. Karena sangat dimungkinkan guru itu akhirnya saya tidak mengeneralisasi ya Mbak Deta ya, ini parsial gitu. Akhirnya guru itu lebih cenderung memberikan tugas-tugas, kesempatan kepada siswa untuk mengeksplor pengetahuannya. Padahal sangat dimungkinkan siswa itu lebih memiliki kecepatan untuk mencari sebanyak-banyaknya di era sekarang ini daripada sekedar tugas yang dikerjakan dalam waktu 10 menit atau 15 menit selesai, lalu ada tugas berikutnya karena tugasnya merasa bahwa monoton, akhirnya melakukan tugas. Akhirnya tugas itu bertumpuk-tumpuk. Akhirnya kedua-duanya frustasi. Tapi bagaimana guru itu menjadi seorang fasilitator yang dalam bahasa saya ini menggiring siswa untuk mengeksplor. Guru cukup saja memberikan mana sih laman mana yang bisa kamu lalu hasilnya seperti apa? Ada tidak yang harus didiskusikan kepada saya? Atau mari kita diskusi tentang materi itu. Rasanya ini yang sangat dibutuhkan adalah bukan sekadar dari apa yang pada umumnya orang melihat secara, tetapi lebih kepada kebutuhan lain yang sebenarnya kadang-kadang kita tidak sampai di level. Saya kira itu Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bu Lasri. Jadi memang ada yang ternyata sebagian siswa itu ada yang suka dengan metode belajar online dan bahkan ada yang tidak suka kayak gitu. Ya, ya betul. Tapi ternyata kita ada ditemui dengan fenomena ternyata guru itu ada juga yang mereka tuh suka untuk berikan tugas, tapi kadang itu tidak bisa seimbang gitu antara tugas dengan hasilnya apa yang diberikan oleh guru itu. Kayak gitu. Oke, kita bisa tampung dulu sebagai bahan diskusi kita. Dan kira-kira gimana tanggapan dari Bu Murti untuk adanya fenomena ini, Bu? Mungkin bisa diaktifkan dulu Bu mikrofonnya. Yang ada di tengah ada unmute, ada di tengah Bu, digeser kursornya, terus ada gambar mikrofon, ada tulisan. Ya. Nah, sudah keluar Bu. Ya, terima kasih. Tentu sebagaimana yang tadi Bu Lasri sampaikan, mungkin melengkapi sedikit ya. Pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran dari rumah yang sudah dengan model WhatsApp, grup, Google Classroom, Google Form, Instagram, dan sebagainya. Itu suatu hal yang
memungkinkan dan biasa sebetulnya untuk kompetensi dasar tertentu. Tetapi ini kan agak panjang ya waktunya, sehingga semua mata pelajaran demikian, bukan hanya KD-KD tertentu. Kemudian juga, guru tidak selalu dapat mengajar sesuai dengan karakteristik peserta didik, tetapi menggunakan model pembelajaran yang sama. Jadi ketika peserta didik yang harusnya dilayani agar dari yang tidak tahu menjadi tahu dengan model sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya, tapi guru hanya dengan satu model untuk satu kali tatap muka dalam artian pemberian materi. Kemudian juga selain itu, tujuan pembelajaran yang bisa dicapai adalah pembelajaran tentang pengetahuan. Jadi kompetensi pengetahuan mampu untuk bisa dicapai. Tetapi bagaimana dengan kompetensi keterampilan, kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial? Jika kendalanya nanti ada ketika guru akan menentukan tercapainya tujuan tersebut, sehingga dengan penilaian yang seperti apa? Apakah betul ketika peserta didik akhirnya menjawab pertanyaan dengan cepat, nilai yang bagus, apakah betul itu adalah kemampuan dari peserta didik? Jadi, simpulan yang ingin saya sampaikan tentang perubahan pembelajarannya ada dua. Yang pertama adalah tentang kurangnya bisa memberikan pelayanan yang tepat pada karakteristik peserta didik. Kemudian yang kedua adalah kurang bisa tercapainya pembelajaran yang ada tiga aspek, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tentang kendala-kendala yang dihadapi dari guru dan siswa itu tentu ada bermacam-macam yang bisa diselesaikan sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan juga kreativitas. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Bu Murti. Jadi memang kompetensi dasar setiap pelajaran itu memang ada ya, Bu, ya, yang ternyata tuh cocok untuk online, tapi ada juga yang ternyata nggak bisa untuk di-online-kan gitu. Dan selain itu juga ternyata ketika kompetensi pengetahuan bisa tercapai, terus bagaimana dengan keterampilan mereka, bagaimana dengan sikap mereka, apakah bisa gitu dipandu dalam proses belajar yang online itu, kayak gitu ya, Bu Murti ya. Oke, sangat menarik. Ternyata ada juga yang permasalahan seperti ini. Oke, kalau misalkan dari Pak Maman gimana, Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama disampaikan terima kasih kepada Yayasan ya, yang sudah memberi kesempatan pada kesempatan ini diskusi bersama. Menyambung dari yang sudah disampaikan oleh Bu Lasri dan Bu Murti, memang sekarang ini sekolah, siswa, guru itu kondisinya kalau dikelompokkan itu ada tiga. Tidak siap, kurang siap, kira-kira seperti itu. Tapi ini adalah satu kondisi yang tidak harus kita hadapi, terutama juga terkait dengan perubahan pola sistem pembelajaran. Tapi saya sangat terkesan dengan pidato Pak Menteri Mendikbud saat Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei yang lalu. Benar bahwa pendidikan pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja. Dan pembelajaran yang efektif itu adalah pembelajaran yang mengkolaborasikan antara guru, siswa, dan orang tua. Ada satu kalimat yang sangat menarik juga, yang lebih utama dari kondisi COVID atau pandemi COVID-19 sekarang ini, paling bijak menyikapinya itu adalah dengan banyak-banyak mengambil sebagai pembelajaran kondisi sekarang ini. Nah, berkaitan dengan itu, nampaknya sekarang ini tidak bisa tidak.
Bahkan boleh dikatakan satu-satunya cara yang paling mudah dilakukan agar pembelajaran ini bisa berlangsung dengan sesuai seperti yang sudah dituangkan dalam kurikulum, ya dengan cara daring ini, suka atau tidak suka. Nah, ketika pembelajaran ini mau tidak mau dengan daring, memang kita juga semua menyadari kalau pembelajaran daring itu mungkin Bapak Ibu guru sendiri saat pembelajaran pencapaian target materi dari sisi aspek pengetahuan itu bisa lebih lebih mudah. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Murni tadi, yang sulit itu bagaimana mencapai kompetensi dari sisi aspek keterampilan, bahkan juga mungkin dari sisi kompetensi sikap atau karakter. Dan itulah sebabnya maka inovasi dari guru sekolah gitu ya dalam hal ini menjadi punya peran yang sangat penting gitu ya, supaya tadi ketiga aspek kompetensi yang mestinya dicapai itu dapat mungkin bisa optimal dapat dicapai. Nah, berkaitan dengan itu, maka saya kira sudah saatnya sekolah itu berupaya berkolaborasi bersama berbagai pihak, termasuk mungkin siswa, guru, orang tua, bahkan kalau perlu libatkan komite, alumni, untuk bersama-sama membangun yang dinamakan ketahanan sekolah. Dan itulah yang sekarang sedang saya sendiri upayakan gitu ya di sekolah saya. Maaf, saya dari SMP 3 Yogyakarta. Yang sedang kami upayakan adalah membangun ketahanan sekolah. Intinya meliputi ketahanan pendidikan, ketahanan kesehatan, dan ketahanan pangan. Kami berusaha melibatkan semua stakeholder sekolah untuk bersama-sama membangun ini semua. Dan singkatnya bahwa berkait dengan ketahanan pendidikan ini, ya tidak bisa tidak. Bagaimana caranya itu bisa berjalan dengan baik, target-target tadi, aspek kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap bisa dicapai optimal. Dan berkaitan dengan itu pula, maka banyak hal bisa dilakukan oleh sekolah berkolaborasi dengan siswa, orang tua, dan semua stakeholder sekolah. Antara lain juga diantaranya adalah sekolah wajib memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu guru. Jangan dikira bahwa Bapak Ibu guru semuanya itu punya kompetensi yang baik, punya kompetensi yang sama dalam hal pembelajaran, terutama dari ini. Ya. Mestinya sekolah juga menyiapkan sejumlah pendamping bagi para Bapak Ibu guru tertentu yang memang mungkin butuh pendampingan dalam hal pembelajaran ini, termasuk juga inovasi pembelajaran. Dan yang diabaikan pula bahwa dimungkinkan yang terjadi itu ada beberapa guru boleh jadi pasti Bapak Ibu guru semuanya itu melaksanakan tugasnya dengan baik, tertib, sesuai jadwal. Ini juga tanda tanya. Apakah mungkin terjadi beberapa siswa juga tidak mengikuti pembelajaran ini dengan tertib, disiplin, sesuai dengan jadwal? Ini juga harus bagian dari menjadi perhatian baik sekolah
maupun instansi seperti Balai Dikmen, Bawaslu Murti, atau mungkin Dikpora. Caranya gimana? Memastikan bahwa pembelajaran itu berjalan untuk semua guru, maka indikator pertama yang harus ada itu adalah Bapak Ibu guru semuanya punya kode pembelajaran. Apapun aplikasi yang digunakan. Kalau itu Google Classroom, kode pembelajaran guru itu, mapel itu, di kelas itu, kodenya apa? Nah, ini mungkin ini ada Bu Murti di sini. Seyogianya, ini punya usulan saya. Balai Dikmen melalui, mungkin bisa saja melalui pengawas pembina gitu ya. Diwajibkan semua sekolah mengirimkan kode pembelajaran daring dari semua guru, semua kelas satuannya. Kirim. Nah, ketika itu semua guru kelas sudah ada kode pembelajarannya, itu tanda-tanda bahwa pembelajaran dari berjalan guru itu dan kelas dan jadwal. Itu baru tanda-tanda. Bagaimana memastikan bahwa semua itu berjalan sesuai dengan tugas, jadwal, dan waktunya? Sekali-sekali ketika sekolah atau mungkin Balai Dikmen atau mungkin Dikpora instansi terkait bisa memantau benar enggak pembelajaran Bapak Guru A, mapel A di sekolah A, misalnya itu pembelajarannya terlaksana, belum lagi sampai kepada seperti apa kualitas pembelajaran. Sekali tempo masuk sebagai siswa, ikut, ternyata pembelajaran begitu dan seterusnya. Jadi sekarang ini mungkin ideal memang berupaya agar pembelajaran bisa berjalan dengan efektif, efektif dan ya diterima oleh semua siswa dan mungkin Bapak Ibu bisa melaksanakannya. Tapi mungkin tahapan sekarang ini itu tadi bagaimana caranya memastikan bahwa pembelajaran di setiap sekolah, setiap masa Bapak Ibu guru dan siswa sesuai dengan jadwalnya itu berjalan. Itu saja juga sudah sangat bagus menurut saya, bahwa itu berjalan dengan baik. Saya kira itu mungkin dari saya. Jadi tentang kualitas, bolehlah beberapa sekolah tertentu menjadi fokus. Tapi beberapa sekolah harus kita pilih gitu ya. Kita itu masih sangat beragam gitu ya. Ketika tahapan pertama memastikan bahwa pembelajaran berjalan dengan semestinya pun itu sudah sesuatu yang istimewa menurut saya. Mungkin Bu Desa mungkin sebagai ulasan dari saya, lalu tadi ada beberapa usulan gitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan dulu Bu Mbak Desa. Terima kasih Pak Maman. Jadi memang Pak Maman ini tetap menyoroti bagian ketika aspek pengetahuan itu bisa tercapai, terus bagaimana dengan aspek keterampilan, sikap, dan karakter dari siswa itu sendiri, apakah itu juga bisa ikut didukung dengan adanya belajar online ini. Terus ternyata ada juga pentingnya kita melibatkan stakeholder dari berbagai kalangan, seperti tadi Pak Maman menjalankan alumni, juga orang tua, juga siswa sendiri. Tapi di sini yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika tadi Pak Am menyampaikan bagaimana memastikan jadwal guru mengajar dapat berjalan. Apakah mungkin ternyata jangankan berjalan jadwal pengajarnya, atau mungkin bahkan guru itu belum mampu mempraktikkan alat yang sebenarnya dia gunakan sebagai proses belajar mengajar. Itu juga bisa terjadi ya mungkin Pak Maman. Oke, gitu dulu yang kita bisa dengarkan dari Pak Maman. Mungkin nanti bisa ditanggapi oleh
Bu Lasri atau Bu Murti atau mungkin ada Pak Andreas juga di sini. Dan sebelum kita mendiskusikan tentang yang sudah kita obrolkan, kita juga pengen dengar nih sebenarnya dari segi siswa sendiri dengan proses belajar di rumah itu tuh apa sih yang mereka rasakan? Apa mereka enjoy untuk menghadapinya atau justru mereka menemui kendala ketika melakukan proses belajar mengajar secara online itu? Oke, jadi saya persilahkan untuk Agnes dulu atau Yuka dulu aja dulu. Yuka, jadi gimana kalau pendapat Yuka? Apakah merasa tenang dengan proses belajar jarak jauh ini atau menemui kendala dalam jalannya proses belajar mengajar online ini? Silakan Yuka. Ya, terima kasih waktunya. Jadi kalau saya dari siswa sendiri, pembelajaran kayak gini tuh sebenarnya cukup menyenangkan karena waktunya itu beberapa antar pelajaran itu waktunya bebas, bisa kita kerjain malam, mau tergantung waktu senggang kita bisa ngerjakan kapanpun. Tapi yang kadang jadi kendala, beberapa guru itu kadang, kalau dari sekolah saya sendiri, saya merasakan beberapa guru kadang miskom tentang waktu. Jadi misalnya guru ini memberi waktu sampai jam segini, ternyata guru yang lainnya juga dalam waktu yang berdekatan harus mengumpulkan tugas, padahal waktunya mepet. Nah, jadi kadang kesulitannya di situ, antara tabrakan jadwal antara guru-guru. Kalau saya sendiri merasa Halo Yuka. Ya. Oke. Bisa sambung lagi Yuka? Ya, halo. Oke, gimana Yuka? Oke, terus kemudian kalau materi yang tersampaikan menurut saya itu masih agak sulit ya memahami. Jadi itu tergantung tingkat kreativitas siswa. Jadi kadang ada yang harus, kita kan berarti harus memahami materi sendiri. Beberapa guru ngirim melalui video. Nah, itu belajar mandirinya itu kita sangat itu tergantung pada siswa. Kendalanya ya itu kita harus bisa berusaha memahami sendiri, mempelajari apa yang disampaikan guru melalui video itu. Karena kalau kita nggak memahami ya benar-benar belum nggak tahu apa-apa. Oke, jadi kalau menurut Yuka sendiri dengan adanya proses jarak jauh ini ternyata memang siswa itu dituntut harus lebih kreatif ya. Karena kalau mereka nggak paham, loss. Tambah ntar kalau mereka cari referensi sendiri ternyata salah, loss. Kayak gitu ya Yuka ya. Jadi itu yang mungkin yang menurut Yuka plus minus. Ternyata ketika online dia bisa lebih fleksibel kemana-mana. Dia bisa mengelola waktunya. Mungkin dia ada pengembangan diri di luar jadwal sekolah formalnya kayak gitu. Tapi di sisi lain ketika dia harus mendapatkan materi, belum tentu juga yang ditangkap sama dengan yang diinginkan gurunya kayak gitu. Oke, itu kalau dari segi Yuka. Dan kita bisa dengerin dari Agnes. Kira-kira gimana nih Agnes? Selama kamu proses belajar mengajar di rumah ini, apa yang kamu rasakan? Kalau mau ngerjain tugas kan kadang sebenarnya senangnya ada susahnya. Soalnya senangnya tuh kita... Sorry Agnes, apakah videonya udah dalam posisi on? Sudah. Oh ya, oke. Ya, silahkan. Susahnya ada susahnya tuh kadang kalau kita kurang ngerti kita juga bingung. Kadang sumber kan berbeda-beda. Senangnya tuh kita bisa kerjain kapan aja, kan biasanya setiap guru ada yang ngasih batas waktu lama. Jadi selama itu kita bisa ngerjain tugas yang mendekati dulu baru kita bisa ngerjain tugasnya itu. Oke. Terus kalau sekarang
kita banyak disuruh bikin video terkait tentang corona, dan video itu disuruh kita upload di YouTube dan Instagram agar dilihat oleh banyak orang lagi gitu. Oke, ternyata kalau di Agnes sendiri itu ternyata ada tugas-tugas yang relate dengan kondisi kita saat ini ya. Jadi ada yang materi-materinya tentang COVID-19 juga ya Agnes ya. Dan itu videonya disampaikan ke guru gitu. Atau ada lagi media-media yang kalian gunakan sebagai oke, aku nggak cuma di rumah, tapi aku juga turut mengedukasi teman-teman di luar sana tentang COVID-19. Gitu nggak? Iya, jadi ada beberapa guru yang menyuruh kita untuk menyebarkan di media sosial agar orang-orang bisa mengerti betapa bahayanya virus ini dan pencegahannya. Oke. Ya, jadi itu kira-kira yang dinamika yang mungkin dirasakan oleh guru dan juga siswa. Dan kira-kira untuk dari argumen-argumen yang sudah disampaikan oleh guru dan juga murid ini, adakah yang mungkin ingin menanggapi atau kita bisa dengarkan Pak Andreas selaku pribadi yang di luar lembaga pendidikan untuk menanggapi adanya kendala-kendala dan dinamika belajar ini. Bagaimana Pak Andreas? Menurut Pak Andreas? Baik, terima kasih Mbak Deta. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, selamat siang Mas Yuka dan Mbak Agnes. Ya, saya senang sekali dengan diskusi ini. Terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh sekolah maupun siswa dan guru dalam proses pembelajaran di rumah ini, saya melihat ini adalah satu opportunity ya, peluang yang luar biasa. Karena saya tidak bisa membayangkan jika proses belajar dengan menggunakan IT yang demikian canggih ini dilakukan secara secara formal, misalnya saja dengan kewajiban atau mungkin dengan keputusan pemerintah supaya sekolah melakukan pembelajaran menggunakan IT dan sebagainya, walaupun itu sudah banyak dan sudah lama dipublish, tetapi prakteknya kan tetap sekolah tidak berubah, masih dengan model-model pembelajaran yang sangat konvensional, jadi klasikal gitu ya, dan murid tetap menjadi objek yang sangat patuh dengan mekanisme pembelajaran klasikal. Jadi saya melihat COVID-19 ini adalah tekanan yang menurut saya juga bisa dilihat dari sisi yang positif. Karena sekolah maupun murid maupun guru mau tidak mau harus beradaptasi dengan budaya baru, di mana mekanisme proses belajar mengajarnya dilakukan dengan jarak jauh dan IT yang sangat terbatas. Sehingga pertanyaannya adalah, mungkin Bapak Ibu yang sekarang juga menjadi praktisi di dunia pendidikan, lalu bagaimana sekolah-sekolah mensiasati atau beradaptasi dengan situasi yang seperti ini? Apakah ada upaya-upaya yang serius, karena ini kita tidak tahu sampai kapan masa transisinya ini. Kalau ini dianggap sebagai masa transisi atau hanya masa temporer saja, berarti kalau nanti sekolah kembali normal, apa pembelajaran ini bisa dipakai sebagai pengembangan ke depan dalam proses belajar mengajar, atau kita kembali lagi dan melupakan proses yang selama ini kita lakukan belajar dari rumah dan kembali lagi pada budaya lama kita, sekolah ya normatif di kelas, tugas dan sebagainya. Itu dua hal yang menurut saya penting. Bagaimana sekolah dan murid beradaptasi? Apakah memang ya udah kondisinya seperti ini dijalanin saja, atau memang tadi Mas juga bilang butuh kreativitas, tapi kreativitas yang seperti apa itu yang belum begitu jelas.
Lalu sekolah harus menyediakan perangkat yang lebih baik dan sebagainya. Tapi bentuk adaptasi yang mungkin bisa dibagikan kepada kita adalah, lalu bagaimana budaya jarak jauh ini apakah bisa menghilangkan tradisi-tradisi sekolah yang sifatnya kolektif, gotong royong, kerja bareng dan sebagainya menjadi orang-orang yang sangat individual karena belajarnya sendiri-sendiri di rumah. Lalu yang kedua, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran di rumah ini apakah akan menjadi peristiwa yang akan kita lupakan setelah kondisinya normal. Kalau akan kita pakai kira-kira besok itu apakah perlu ada model pembelajaran yang mengintegrasikan antara IT seperti ini? Bisa saja sekolah-sekolah akan membangun satu metode yang baru. Klasikalnya mungkin juga berubah. Nah, saya nggak tahu, tapi paling tidak mulai sekarang saya memikirkan kira-kira nanti setelah kondisi normal itu akan kembali seperti yang dulu atau akan ada perubahan juga dalam metode pembelajaran yang akan berlaku di Jogja ini. Itu Det, terima kasih dari saya tanggapannya. Menarik kalau dari Pak Andreas ini. Ternyata COVID-19 ini tidak sekarang saya memikirkan. Ya, selamat datang kembali Bu Lastri. Oh ya. Maaf ya tadi. Ya, ini kita sudah sampai di argumen Pak Andreas. Ternyata COVID-19 ini tidak semuanya buruk. Kita bisa juga melihat peluang di dalamnya. Atau mungkin saya sempat terpikir, mungkin nggak ya habis COVID-19 ini selesai, malah justru sekolah itu bukan gedung-gedung megah lagi, bukan gedung-gedung yang mungkin sekolahnya harus menampung siswa yang banyak, tapi malah bisa juga sekolah itu cuma rumah kecil yang di dalamnya berisi ilmu yang bisa disebarkan ke siswa-siswa di luar sana. Atau bisa juga seperti itu. Berarti kan kalau misalkan itu mungkin aja pembelian meja dan kursi pun juga tidak sebanyak ketika sekolah-sekolah yang saat ini sedang berlangsung karena mereka harus memenuhi alat-alat yang secara fisik harus ada. Jadi ternyata bisa juga melihat sisi positif atau peluang yang mungkin bisa diambil dari masa COVID-19 ini. Dan itu juga ya akhirnya mengarahkan pertanyaan Pak Andreas, sebenarnya bentuk adaptif seperti apa sih yang harus dilakukan oleh sekolah dan juga siswa dan juga mungkin berbagai pihak tentang melihat kita sebenarnya kan seperti yang disampaikan Bu Murti dan Pak Maman tadi, sebenarnya itu ada loh aspek di luar aspek pengetahuan yang harusnya bisa didukung sehingga siswa itu bisa menentukan aspek untuk bisa membentuk perilaku mereka, bisa membentuk sikap mereka. Bagaimana sih bentuk adaptif yang akhirnya bisa kita membimbing siswa itu untuk bisa membentuk sikap dan karakter mereka. Dan kira-kira sinergi seperti apa ya Pak Andreas ya mungkin dilakukan antara sekolah, juga siswa dan stakeholder lainnya. Dan kira-kira ada yang ingin menanggapi untuk diskusi yang sudah disampaikan tadi kan Pak Emma juga sudah menyinggung juga tentang sinergi antar stakeholder dan juga disinggung lagi oleh Pak Andreas tentang sinergitas yang mungkin saja terjadi untuk bisa membuat metode pembelajaran yang baru kayak gitu. Kira-kira ada yang ingin ditanggapi terlebih dahulu dari Bu Lastri mungkin ingin menanggapi? Saya tertarik sekali dengan data ketika mungkin tidak sih sesudah COVID itu pembelajarannya jadi berubah begitu. Sekolah tidak lagi dibutuhkan gedung-gedung, tetapi lebih kepada bagaimana sih mengeksplor siswa sehingga memang tujuannya tercapai. Kalau dari pemikiran dari Bu Murti maupun Pak Maman, lalu bagaimana untuk karakter, bagaimana psikologi? Halo, Bu Lastri. Oh, oke. Okay. Halo, Bu Lastri. Sepertinya koneksinya agak terganggu ya, Bu. Iya, oke, sekarang bisa. Oke, sudah. Ya, jadi begini Mbak Deta. Jadi menurut saya bahwa sangat dimungkinkan bahwa besok itu
tidak lagi tadi seperti tadi dibatasi gedung. Tetapi bagaimana pembelajaran itu sekarang sudah memang harus mau tidak mau membelajar dalam sebuah gedung. Hanya yang dibutuhkan adalah kesiapan. Yang tadi sebagai bentuk adaptasi itu yang nanti akan diteruskan, memungkinkan bersama dengan lembaga-lembaga lain, sinergitasnya itu tadi. Karena kalau sebenarnya dari pemikir-pemikir pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara saja kan sudah jelas mengatakan bahwa sekolah itu tidak hanya gedung, bahwa semua ruang, semua orang itu adalah guru yang menjadi spot untuk belajar begitu ya. Jadi tidak sekadar guru yang mengajarkan dia, tetapi semua bidang itu bisa. Artinya bahwa sinergisitas ini sangat amat dibutuhkan menurut saya, karena sekolah itu memenuhi semua kebutuhan anak, tidak dibutuhkan pihak lain. Contohnya tadi, untuk pembentukan karakter. Karakter itu kan adalah sebuah proses kehidupan. Karakter itu dibentuk ketika dia berrelasi dengan orang lain. Tidak bisa serta-merta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, berelasi dengan orang lain misalnya, nah kelihatan akan muncul bagaimana dia menyesuaikan. Contoh sederhananya begini, Mbak. Ketika kita bersinergi dengan anak-anak harus datang ke dalam lingkungan masyarakat, misalnya adalah anak-anak membantu di lingkungan masyarakat tertentu. Sajalah bersih-bersih di lingkungan masyarakat tertentu, dan nah dari di masyarakat tertentu akan tumbuh dalam diri dia, akan bisa melihat apa sih yang ada di lingkungan masyarakat tersebut yang bisa membuat seorang anak ini tumbuh rasa kepekaan diri. Nah, dari tumbuh kepekaan diri itu akan membentuk karakter dalam diri. Yang saya maksud bahwa sekolah itu tidak dapat memenuhi anak. Dibutuhkan sinergisitas dengan lembaga lain, dibutuhkan untuk membantu mengajar. Jadi kalau nanti ke depannya bahwa sekolah ini menjadi sekolah yang tidak hanya di dalam satu ruangan, atau satu ruangan ini menjadi sekolah yang daring atau online atau sejenisnya lah, itu justru menurut saya sangat dibutuhkan sinergisitas dengan lembaga lain. Karena anak itu pasti, seperti yang saya tertarik dengan Yuka, saya sebagai siswa harus banyak berkreativitas. Saya harus memiliki kreativitas untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh guru. Dia akan bisa tinggal sendiri di dalam satu ruangan tertentu. Yuka harus keluar. Juga harus bersinergi dengan orang lain, juga harus menumbuhkan kreativitas itu. Sehingga Mbak, saya sangat mendukung jika memungkinkan sekolah itu sudah tidak sekolah dalam ruang gedung. Karena memang eranya juga bukan era seperti itu, begitu ya. Eranya orang memang sekarang ini harus bersinergi untuk proses. Saya kira gitu, Mbak Tina. Oke. Jadi kalau menurut Bu Lasti itu memang sebenarnya sudah saatnya ya kita itu melakukan proses belajar jarak jauh. Dan mungkin kalau nggak ada COVID ya mungkin ini bakal terwujud entah berapa tahun lagi gitu ya mungkin. Jadi COVID itu kayak sedikit memaksa yang harusnya dicita-citakan Indonesia mungkin beberapa tahun lagi baru terwujud, tapi ternyata memaksa untuk Indonesia menggapai cita-citanya saat ini kayak gitu ya. Yeah. Tapi pertanyaannya adalah baik lagi, apakah sudah siapkah sebenarnya kita sebagai elemen-elemen yang dalam lingkup pendidikan itu untuk bisa menjalankan proses belajar metode belajar yang baru ini? Apakah sebenarnya dari segi pribadi itu sudah mau atau belum? Kalau misalkan kita bicara tadi Yuka boleh dia bisa melakukan banyak kreativitas di rumah, tapi itu kan pasti didasari oleh
pribadi Yuka sendiri yang mungkin tidak semua siswa sama dengan Yuka, yang dia memiliki pandangannya, aku harus berkembang nih meskipun cuma di rumah doang. Kan ternyata tidak semua siswa berpikiran seperti itu. Ternyata ada juga yang malah mereka sedikit jenuh, dan malah ketika kita juga sempat singgung di depan, ternyata malah juga ada yang akhirnya mereka tawuran segala macam ya, karena dia ingin menghilangkan kebosanan mereka. Nah itu jadi baik lagi sebenarnya kita pertanyaannya adalah kira-kira ketika kita harus melakukan proses belajar mengajar jarak jauh, dan tadi juga seperti yang Pak Andreas katakan kita harus adaptif, dan Bu Murti juga mengungkapkan bahwa kita harus memenuhi aspek-aspek di luar pengetahuan, dan juga Pak Maman membicarakan tentang sebenarnya kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain, dan juga bahkan sekolah pun juga harus mendampingi guru-guru. Jadi itu kan tetap baik lagi bahwa sekolah juga memiliki andil yang besar dalam proses pendampingan terhadap guru-guru, supaya guru-guru pun juga bisa mentransferkan kreativitas mereka kepada siswanya. Dan kira-kira gimana? Adakah yang ingin menanggapi dengan fenomena ini? Kira-kira bentuk adaptif seperti apa sih? Bentuk kreativitas yang seperti apa yang harusnya kita lakukan di masa pandemi ini? Karena kita juga tidak memungkiri bahwa kita pun juga harusnya berperan dalam proses pencegahan COVID-19 ini. Kira-kira bagaimana? Gimana kalau kita dengarkan dari Bu Murti? Ya. Gimana pendapat Bu Murti tentang sebenarnya bentuk adaptif seperti apa atau kreativitas seperti apa yang harusnya kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kita pun bisa memandu untuk siswa-siswa SMA-SMK untuk bisa menentukan sebenarnya mereka juga perlu diarahkan untuk mereka bisa menemukan juga kreativitas mereka. Kalau menurut Bu Murti, kira-kira tindakan adaptif seperti apa yang harus kita lakukan? Karena kita tidak bisa memungkiri ternyata masih ada gap di luar sana dengan adanya metode belajar online ini. Ada kendala di guru-guru, ada juga kendala di siswa yang membuat proses belajar mengajar secara online itu menemui kendala. Gitu. Kualitas internetnya Bu Lastri itu sangat lemah sehingga nggak jelas suaranya. Iya, iya. Jadi kalau menurut saya tanggapi yang pertama. Tadi kan ada masalah tentang waktu yang secara bersamaan untuk mengumpulkan tugas. Tadi dikatakan oleh siswa tabrakan begitu ya. Iya. Jadi harusnya sekolah itu membuat jadwal mata pelajaran yang tiap hari itu sudah diatur. Tentu jumlahnya tidak sebanyak mata pelajaran yang ketika suasana ideal pembelajaran sebelum COVID-19 ini. Misalnya dalam satu hari mata pelajaran itu dijadwal 2 mata pelajaran atau maksimal 3 mata pelajaran. Setiap kelas tentu berbeda, sehingga setiap siswa dia memiliki waktu yang cukup untuk bisa mengikuti pembelajaran yang bentuknya bisa berupa materi atau tugas. Siswa ketika diberi waktu yang tepat atau dengan jadwal antara pukul berapa sampai dengan pukul 12 misalnya, atau pukul berapa sampai pukul berapa, maka dia juga berlatih disiplin. Meskipun pembelajaran di COVID-19 ini tidak secara tatap muka di sekolah, tetapi di rumah masing-masing, tapi tetap juga siswa harus disiplin. Salah satu di antaranya adalah dengan jadwal yang sudah dibuat oleh sekolah. Sehingga siswa tidak ada alasan bahwa saat ini harus mengerjakan ini, harus mengerjakan itu. Selanjutnya, kaitan dengan bagaimana yang harus dilakukan dengan situasi seperti ini pembelajarannya, artinya adalah bahwa setiap guru mencoba untuk membuat model yang tepat setiap kompetensi dasar dengan tujuan yang bisa tercapai harapannya.
Jadi, tidak semua mata pelajaran menggunakan model yang sama. Tidak semua mata pelajaran di dalam kompetensi dasar itu juga menggunakan model yang sama. Sehingga dituntut, dalam hal ini guru dituntut untuk berinovasi dan kreatif, menyinergikan, menyelaraskan antara tujuan pembelajaran dengan model sehingga tanpa kehadiran guru tatap muka itu tepat siswa bisa mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Yang ketiga, saya akan menanggapi tadi ada 2 narasumber yang menyampaikan bagaimana jika COVID-19 atau COVID-19 ini selesai. Tentu ini menjadi harapan kita semua. Kita berharap, kita berdoa sesegera mungkin COVID ini berlalu. Bagaimana nasib pembelajaran daring? Bagaimana nasib pembelajaran PDR? Ini tentu membawa hikmah yang besar, karena siswa sudah mencoba berlatih dengan kemandiriannya di rumah, sesuai dengan situasi dan kondisi dan kemampuannya, juga tidak bisa tidak. Kemajuan teknologi IT sebagai media transfer knowledge atau media pembelajaran dari guru kepada murid tetap harus dipertahankan. Tentu bukan sebagai pengganti dari pelajaran tatap muka. Pembelajaran di sekolah tetap bermakna dan penting karena itu merupakan salah satu model sosial masyarakat. Jika dalam kondisi seperti ini, daring itu akan tepat dan bermakna serta berhasil tentu di dalam kompetensi pengetahuan. Nah, kemudian makna apa atau manfaat apa ketika nanti pembelajaran daring itu akan tetap dilaksanakan setelah pandemi ini berlalu, maka selain bahwa tetap dilaksanakan, tentu tetap dilaksanakan untuk setiap mata pelajaran memiliki berapa KD yang harusnya dilakukan, juga bisa digunakan untuk memberikan tugas yang namanya saat ini penugasan terstruktur PT dan kegiatan mandiri tidak terstruktur KMTT yang itu bisa diberikan melalui model daring. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama, bahwa penting sekolah membuat jadwal mata pelajaran tiap hari sehingga siswa tidak merasa kesulitan dan siswa mempunyai waktu yang cukup untuk bisa mengerjakan sesuai dengan yang diharapkan di dalam materi pelajaran. Yang kedua, bahwa model daring ini tetap bisa berlangsung ketika nantinya pada saat pandemi ini berlalu, tetap bermanfaat karena model IT ini adalah salah satu dari kemajuan zaman. Yang ketiga, modelnya bisa dengan model membuat model pembelajaran yang inovatif dan tepat. Bukan sekedar modern tidak tepat, tetapi inovatif yang tepat akan mencapai tujuan pembelajaran. Yang diharapkan memang ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk bisa mencapai nilai keterampilan dan sikap, maka diperlukan sikap jujur dan disiplin dari siswa. Kalau untuk penilaian pengetahuan, tentu itu akan bisa demikian, tetapi itu akan bisa diambil dari model-model yang saat ini. Tetapi tanpa kejujuran siswa, maka guru tidak bisa dapat mengambil bahwa tujuan pembelajaran tercapai tidak. Begitu. Karena apa? Karena siswa jika misalnya dengan kejujurannya, dengan kedisiplinannya, maka tentu ini 3 aspek itu tercapai. Dan juga meskipun dengan model daring ataupun tidak daring atau dua-duanya, maka semuanya akan bisa tercapai dengan model yang saya sampaikan tadi, yaitu guru kreatif dan inovatif, tetapi sekali lagi harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di dalam perencanaan pembelajaran. Saya rasa demikian. Terima kasih. Oke. Jadi kalau menurut Bu Murti, sebenarnya itu model yang tepat itu bakal lebih efektif dan jika ternyata model itu tidak bisa dilaksanakan di semua mata pelajaran, jadi hanya tertentu dan mungkin harus berganti ketika berganti mata pelajaran. Dan juga untuk ternyata pentingnya juga proses adanya penjadwalan di sekolah dan juga yang itunya nanti membuat mungkin lebih mempermudah antara siswa dan guru dalam
akhirnya membungkus dalam satu materi sehingga tidak saling bertumpukan, tidak saling bersinggungan seperti itu. Tapi kalau itu kan ketika memang guru-guru itu sudah mulai terbiasa dengan teknologi. Tapi kalau misalkan belum, ya itu mungkin apakah belum sampai ke mencari model, tapi mungkin ada juga guru yang masih terhambat dengan teknologi yang ada. Jadi kalau menurut Bu Lastri sendiri, ini dari segi guru yang akhirnya yang harus setiap hari menjalani proses belajar mengajar, kalau dengan yang disampaikan Bu Murti seperti apa? Dengan adanya model yang harusnya tepat, dengan adanya penugasan yang terjadwal dan terstruktur, dan juga harus adanya kedisiplinan dan kejujuran dari siswa itu sendiri supaya mendukung proses belajar mengajar. Kalau menurut Bu Lastri, kira-kira seperti apa? Bisa di-unmute dulu, Bu, suaranya. Ya, Mbak Deta. Jadi kalau mengenai bagaimana sih proses yang sudah berjalan, begitu ya, apakah di sekolah kami, di lembaga kami terstruktur, terjadwal atau tidak, itu pasti. Karena ketika belajar di rumah, kami menyebutnya BDR, belajar di rumah, itu dimulai, itu kami membuat sebuah protokol tema yang kami membagi klaster memang. Kami membagi klaster, lalu tema itu yang harus disampaikan ke semua guru. Tema yang sama. Lalu metodenya boleh berbeda sesuai dengan kondisi. Misalnya, itu tadi Mbak Deta mengatakan, guru yang belum friendly dengan perangkat. Atau ada siswa yang terbatas dengan perangkat. Begitu kan? Nah, itu model-model itu diserahkan kepada guru. Boleh gurunya memilih dengan cara apa. Tapi terstruktur atau tidak? Iya. Terjadwal atau tidak? Iya. Evaluasinya? Iya. Supervisinya? Iya. Penilaiannya masuk. Karena memang setiap 2 minggu sekali guru-guru harus melaporkan. Dan termasuk penilaiannya. Jadi kalau apakah itu sudah berjalan dengan baik? Ya berjalan, Mbak. Berjalan, kalau berjalan dengan baik berjalan. Hanya persoalan-persoalan yang muncul di perjalanan itu. Kalau untuk memenuhi kebutuhan di masa COVID ini, proses belajar anak itu terganggu atau tidak, semaksimal mungkin unit sekolah tidak melakukannya. Ada kontrol. Ada kontrol, baik itu kontrol dari sekolah kepada siswa, kontrol sekolah kepada guru, melalui nilai yang dimasukkan, melalui proses, lalu pimpinan juga tahu materi apa yang diberikan, itu semuanya berjalan baik. Namun kan banyak sekali persoalan di belakang itu. Persoalan di belakang itu misalnya adalah keluhan anak tentang jenuh. Jenuh mengikuti pelajaran karena gurunya tidak mampu memunculkan kreativitas. Itu kan tidak bisa diabaikan juga. Juga gurunya yang jenuh ya ada, Mbak. Gurunya mengatakan jenuh ketika siswanya itu tidak respon dengan apa yang disampaikan kepada guru. Jadi menurut saya yang sangat penting, saya setuju sekali sebenarnya dari kata adaptasi itu. Saya lebih menggarisbawahi itu. Sebenarnya yang sangat dibutuhkan sekarang adalah kemampuan adaptasi dari pihak guru maupun pihak siswa. Loh, caranya bagaimana begitu? Ini yang sebenarnya harus kita perbincangkan sekarang ini adalah adaptasi yang membuat hasil yang seperti yang diharapkan Bu Murti itu tadi terjawab. Terukur, struktur terukur begitu ya. Hasilnya bisa diukur, harapannya juga bisa memenuhi seperti proses pembelajaran yang selama ini konvensional begitu. Nah, ini yang dibutuhkan menurut saya adalah adaptasi ini. Bagaimana ketika guru, Pak, ini saya mengatakan marginal, saya katakan parsial ya Mbak ya, tidak secara general ya. Kita harus mengakui bahwa tidak semua guru siap. Tadi Mbak Deta juga mengatakan begitu. Tergagap-gagap iya. Bahkan kadang-kadang mati gaya, metode apalagi begitu ya. Nah, untung-untung kalau ada protokolnya, kalau enggak bisa sangat mungkin, bisa sangat mungkin sebagian kecil mengada-ada tugas. Mengada-ada tugas itu muridnya gantian yang shock, jelek dan seterusnya, bosen dan sebagainya. Nah,
Ini yang perlu disiapkan. Nah, ini yang perlu disiapkan. Kembali lagi, perlu sinergisitas dengan lembaga lain. Apakah, maksud saya satu, apakah mempersiapkan SDM-nya untuk apa ya? Untuk kenal dengan perangkat. Apakah perlu dipersiapkan siswanya supaya siswa itu juga tidak terhambat? Misalnya saat ini dimunculkan kebijakan baru dengan bantuan kuota untuk siswa yang saat ini juga belum sekolah bisa melakukan gitu ya. Nah, ini kan upaya-upaya supaya kedua belah pihak ini itu bisa adaptasi dengan situasi ini. Karena itu tadi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melakukan pembelajaran dengan jarak jauh pada saat ini yang sangat dimungkinkan akan berlangsung sesudah masa COVID. Karena itu tadi, ada bagian, ada separuh atau bagian tertentu orang yang senang. Saya senang dengan pembelajaran online karena saya bisa melakukan aktivitas saya yang lain, hobi saya yang lain. Waktunya fleksibel. Saya misalnya seorang penari, saya seorang musik, seorang pemain musik, saya bisa mengembangkan kreativitas saya ketimbang saya sekolah dari jam 7 sampai jam 4 sore. Ada. Berarti dia terakomodir. Tapi bagi anak yang itu tadi, ada juga mengatakan, saya kalau nggak sekolah nanti nggak dapat uang saku dong Bu. Saya kalau tidak itu saya tidak punya teman nanti. Saya tidak berteman dengan teman-teman, tidak berelasi dengan guru. Gurunya juga demikian. Menurut saya yang sangat dibutuhkan adalah sinergisitas dengan lembaga lain untuk menyiapkan kedua belah pihak agar kedua belah pihak baik guru maupun siswanya itu mampu beradaptasi terhadap situasi. Karena itu tadi Mbak, saya menegaskan bahwa sangat memungkinkan bahwa sesudah COVID maka proses ini akan berjalan dan kita tidak bisa menolak. Karena memang kita sendiri juga yang harus beradaptasi ketika masanya berubah. Begitu. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bu Leslie. Jadi memang kalau Bu Leslie sendiri memang ada dua kata kunci ya Bu ya, ada adaptif dan juga sinergisitas. Dan nanti kita akan semakin mungkin bisa kita renungkan. Jadi ketika nanti kita kembali ke dalam realita bahwa pendidikan kita seperti ini, jadi model adaptif seperti apakah yang harusnya dilakukan dan sudahkah adaptif itu dilakukan oleh berbagai pihak, baik sekolah ataupun siswa ataupun juga orang tua yang mendampingi siswa di rumah. Sudahkah adaptif itu dilakukan? Dan juga pertanyaan saya juga, sudahkah sinergisitas itu dilakukan? Atau memang selama ini belum ada sinergisitas yang benar-benar dipersiapkan untuk bisa akhirnya membuat pola yang pembelajaran yang baru yang lebih efektif bagi siswa tersebut. Mungkin Pak Maman juga ingin berargumen tentang ada 2 poin Pak, sebenarnya adaptif dan sinergisitas. Sudahkah kita itu adaptif dengan keadaan saat ini atau sudahkah kita bersinergi dengan keadaan ini dan kira-kira sinergi yang sudah dilakukan dan proses adaptif yang sudah dilakukan itu seperti apa? Silakan Pak Maman. Tentang sudahkah kita semua ini adaptif dengan kondisi sekarang ini, tentu masih sedang dalam proses, ya, proses adaptasi. Tapi sebelum itu saya akan coba ke DIK tadi. Yang disampaikan itu sebenarnya bagian dari yang harus menjadi catatan bagi saya dan kami Bapak Ibu guru, ya, dalam hal pelaksanaan pembelajaran, pemberian tugas, gitu. Dan tentu semestinya memang Bapak Ibu guru itu tertib dengan konsekuen dengan waktu dan jadwal. Karena siswa itu begitu selesai pembelajaran dengan mata pelajaran dan Bapak Ibu guru yang itu sudah sampai batas waktu tertentu kan akan beralih ke Bapak Ibu guru dan mata yang sesuai jadwal berikutnya, ya. Begitu dan seterusnya. Maka ini semestinya menjadi catatan untuk kami Bapak Ibu guru terkait dalam hal waktu, ya. Berkait dengan
penugasan, memang betul, tugas dari guru itu ada dua macam. Tugas terstruktur dan tugas tidak terstruktur. Sebaiknya tugas terstruktur yang sudah ditetapkan waktu penyelesaiannya itu selesaikan dalam jadwal pembelajaran Bapak Ibu guru maupun saat ini. Sedangkan untuk tugas tidak terstruktur yang penyelesaiannya itu diatur oleh siswa atau peserta didik, mestinya itu yang diatur dikondisikan oleh sekolah. Jangan sampai pemberian tugas yang tidak struktur ini Bapak Ibu guru tanpa koordinasi sampaikan ideal gurunya masing-masing. Nah, supaya itu tidak terjadi yang dimaksudkan dengan keluhan tabrakan dan lain sebagainya atau overload dan lain sebagainya, maka peran sekolah dalam mengatur pengkondisian penugasan tidak terstruktur ini mestinya harus berperan di sini, gitu ya. Kemudian lagi dari De Agnes tadi, ada beberapa guru maba tertentu minta agar tugas bisa bentuknya video dan lain sebagainya untuk dirilis di YouTube atau mungkin di Instagramnya terkait dengan hasil kerja tugasnya. Itu bagus sekali, ya. Tapi ini juga harus diatur kembali gitu, oleh sekolah, ya, supaya tidak bertabrakan, tidak overload untuk tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh siswa. Benar memang gitu ya, tugas yang diminta untuk di-upload di YouTube atau mungkin tugas-tugas yang meminta siswa untuk membuat presentasi dan lain sebagainya, itu bagian dari upaya pencapaian kompetensi dari sisi aspek keterampilannya. Dan di situ masuk. Jadi semestinya memang Bapak Ibu guru lebih inovasi, termasuk juga diantaranya bagus tadi untuk yang Agnes sampaikan, minta video dan lain sebagainya. Kemudian saya beralih ke tadi, bagaimana semestinya pembelajaran yang terjadi sekarang ini, apakah dimungkinkan nanti ke depan pembelajaran cukup seperti ini, gitu ya, seperti yang sedang kita lakukan karena keterpaksaan terkait dengan kondisi COVID sekarang ini. Tentu kalau menurut saya yang ideal itu ya yang kolaboratif, gitu ya, karena masing-masing materi pembelajaran, masing-masing mata pelajaran itu juga punya karakteristik yang berbeda. Ada yang cocok cukup dengan daring atau online, tapi ada yang tidak bisa dicapai untuk materi tertentu hanya dengan itu, gitu ya. Karena termasuk diantaranya membangun kerjasama, bisa memang sebagian menggunakan, mengoptimalkan, memanfaatkan teknologi ini. Tapi dalam hal tertentu ada yang bersosialisasi itu, kerjasama itu butuh kerjasama dalam bentuk fisik, ketemu satu bersama yang lain. Dan ada kalanya itu juga tidak bisa semua itu bisa dicapai dengan satu metode tertentu. Jadi karakteristik inilah yang mesti menjadi bagian dari pertimbangan Bapak Ibu guru untuk mana yang paling cocok digunakan, atau bahkan bisa ada yang dua-duanya dikolaborasikan. Jadi tentang pembelajaran ke depan menurut saya, ya tetap yang paling ideal itu adalah mengkolaborasikan antara konvensional dengan pembelajaran seperti daring seperti sekarang ini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mungkin mau yang lain gitu ya. Oke. Jadi kalau menurut Pak Maman sendiri bahwa tertib dalam hal
waktu itu juga sudah dilakukan. Dan membuat video seperti itu juga turut menunjang adanya aspek keterampilan. Dan juga adanya inovasi yang harus diterapkan baik dari guru ataupun siswa juga penting untuk akhirnya bisa saling berkolaboratif, mungkin yang antara dengan kegiatan yang bisa bertemu tatap muka langsung dengan kegiatan yang daring seperti itu. Dan jadi ada 3 kata kunci yang saat ini saya ambil. Yang pertama ada adaptif, sinergisitas, dan juga inovasi. Dan kalau misalkan kita bergeser dengan lembaga dengan non-pendidikan, kira-kira menurut Pak Andira seperti apa Pak? Ada 3 kata kunci Pak yang akhirnya kita temukan bahwa dalam proses adanya COVID-19 ini kita perlu adanya adaptif, kita harus bersinergi, dan kita harus berinovasi. Sebelum nantinya kita akan masuk ke pertanyaan teman-teman melalui YouTube, karena ternyata banyak juga pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman melalui channel YouTube Yayasan SIP Indonesia. Gitu Pak Andreas. Silahkan. Terima kasih. Proses belajar itu kan kita mau melihat adanya perubahan pada anak didik atau pembelajaran itu kita harapkan bisa memberikan dampak perubahan yang signifikan terhadap para siswa. Saya membayangkan bahwa upaya pendidikan yang juga SIP lakukan kepada masyarakat tentang contoh satu tema perilaku hidup sehat. Berpuluh-puluh tahun orang itu diajarkan tentang mencuci tangan, diajarkan tentang hidup sehat dengan berolahraga, makan yang bergizi dan juga komposisinya pas. Tapi mungkin sudah hampir 25 tahun upaya mengedukasi ini kayaknya nggak begitu berdampak, merubah. Tapi hanya karena ada COVID-19 ini, orang secara masif itu mau tidak mau dipaksa perilakunya berubah. Sehingga secara tidak sadar kita selalu ya sekarang mau tidak mau harus cuci tangan. Bahkan kadang-kadang sampai parno gitu. Sedikit flu saja sudah mulai gelisah nih. Sejak saya ini kena corona dan sebagainya. Jadi menurut saya ada proses-proses pembelajaran dalam kondisi krisis itu menjadi menarik ya untuk melakukan satu perubahan yang lebih radikal dan cepat. Karena proses pendidikan yang evolutif, yang proses yang panjang ternyata kadang-kadang juga perubahannya nggak begitu signifikan. Nah, saya berpikir bahwa justru kesempatan sekarang sekolah-sekolah SMA di mana murid-murid itu masih mempunyai mobilitas yang cukup tinggi, ini merupakan satu kesempatan dan sangat istiqamah. Ya. Perubahan perilaku yang sudah dibangun selama periode COVID sekarang ini, itu masih bisa harus dipertahankan. Saya membayangkan setelah COVID ini berakhir, perilaku yang sama dengan mencuci tangan, misalkan masker jika kita sedang flu dan sebagainya, kita punya kesadaran tidak menggunakannya. Menurut saya yang berubah selama masa COVID-19 dipertanyakan, bisa nggak ini tetap dilestarikan sebagai budaya untuk mengendalikan penyakit yang lain? Karena mungkin kan habis persoalan lain yang mungkin bisa berkembang itu yang pertama, Mbak Det. Saya melihat bahwa dampak perubahan dalam perilaku terhadap sikap wabah COVID ini menurut saya sangat luar biasa dengan segera ya sudah intensif. Pertanyaan berikutnya ada apakah kebiasaan sudah lanjut baik? Kira-kira gimana ya caranya supaya ini bisa dipertahankan secara Halo Pak Andreas, mohon maaf Pak.
Ya, Tapi koneksinya agak terhambat ya. oh ya. Oke, ini gimana? Oke, sudah. Oke. Ya, saya hanya menekankan kebiasaan-kebiasaan yang sekarang sudah berjalan dengan baik, ya, laku hidup sehat kita ini. Gimana ini bisa dipertahankan menjadi kebudayaan dan kebijakannya murid-murid yang ada di kelas kita, termasuk keluarga itu. Terima kasih. Oke. Ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman kira-kira masih bisa mendengar suara saya dengan baik? Ya, oke. Jadi kalau dari Pak Andreas sendiri, ternyata ya kita sudah adaptif, kita emang sudah bersinergi, ya kita juga sudah berinovasi. Tapi ini kan ada karena kita dihadapkan dengan fenomena pandemi COVID-19 ini. Dan akhirnya budaya-budaya yang dulunya kita mengajarkan tentang perilaku hidup sehat bahkan baru bisa tercapai saat ini di dalam kondisi yang tidak biasa gitu. Bahkan itu kan jadi kayak buat kita, akhirnya berefleksi ya. Kita itu ngajarin anak kecil cuci tangan dari kecil sampai gede itu belum tentu mereka bisa melakukan cuci tangan dengan benar. Tapi dalam kondisi seperti ini, malah justru kita bisa membiasakan orang-orang di luar sana untuk bisa bercuci tangan. Berarti itu kan ada metode pembelajaran yang tidak biasa, yang akhirnya membuat suatu hal yang baik. Jadi kalau menurut saya itu akhirnya jadi kita bisa lebih mensoroti bahwa memang proses adaptif dengan keadaan dan keterbukaan pandangan masyarakat tentang fenomena yang sedang terjadi itu sangat penting, sehingga orang pun juga bisa lebih benar dalam menentukan kira-kira model adaptif seperti apa sih yang harusnya dilakukan untuk dia bisa tetap bertahan dalam kondisi apapun. Oke, jadi sudah ada beberapa kata kunci yang bisa kita dapatkan. Apakah Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah bisa mendengar suara saya? Oke. Kita bisa. Oh ya, jadi kita bisa semakin mengerucut dengan sebenarnya itu kita peran SMA dan SMK itu di dalam masa pandemi itu seperti apa. Jadi memang kita harus lebih adaptif dengan segala kejadian yang saat ini kita hadapi. Selanjutnya kita tetap harus bersinergi dan kita berkolaboratif. Apapun bentuknya yang harus tetap dikomunikasikan. Sinergi yang seperti apa sih yang kira-kira lebih efektif dalam proses kita melawan COVID-19 ini. Dan juga yang terakhir adalah inovasi yang harusnya kita miliki di masa saat ini, baik inovasi dari segi pribadi, baik dari siswa sendiri, guru sendiri, atau bahkan sekolah, dan inovasi-inovasi yang mungkin lebih terstruktur yang seperti dikatakan oleh Pak Maman tadi. Ada juga inovasi yang bisa kita terstruktur dan tidak struktur yang bisa kita lakukan dalam proses kita pencegahan pandemi COVID-19 ini. Dan di sini juga sebenarnya ada pertanyaan dari teman-teman kita yang mereka menanyakan via YouTube, dan beberapa sebenarnya sudah dijawab oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Dan ini ada pertanyaan lebih mengerucut lagi sebenarnya. Nah, ini kira-kira tadi kan kita bisa menyampaikan bentuk adaptif, sinergisitas, dan inovasi yang harus kita lakukan dalam masa pandemi. Di sini ada teman kita yang menanyakan sebenarnya bentuk real adaptif yang dilakukan guru, siswa, dan dinas pendidikan di masa pandemi ini itu seperti apa sih? Jadi bagaimana bentuk adaptasinya yang dilakukan oleh guru, siswa, dan dinas pendidikan di masa pandemi? Mungkin ini biar bisa lebih dirilkan lagi, kira-kira bentuk adaptasi seperti apa? Apalagi bagi kategori yang tidak siap, yang seperti yang sudah dikatakan Pak Maman tadi, ternyata ada juga kategori yang tidak siap untuk beradaptasi. Lalu gimana bentuk adaptasinya kayak gitu? Mungkin bisa adakah yang mungkin ingin menjawab dari Bu Lastri
atau Bu Murti atau Pak Mama atau mungkin Pak Andreas sendiri. Bagaimana? Oke. Baik, Mbak. Bentuk real adaptasi ya Mbak ya, yang sudah dilakukan selama ini, begitu. Tadi clue yang di luar adalah mau tidak mau, suka tidak suka, harus tetap berlangsung pembelajaran, begitu ya. Jadi akhirnya dari kata mau tidak mau dalam bahasa Jawa itu dipekso atau dipaksa, akhirnya kata dipekso dan dipaksa itu membuat seseorang dapat beradaptasi. Misalnya, seorang guru yang belum terbiasa, belum akrab dengan perangkat, akhirnya bisa akrab dengan perangkat, akhirnya bisa menggunakan, akhirnya bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik melalui perangkat yang ada, begitu ya, dengan metode yang ada, dengan cara yang luar biasa. Siswa kan juga begitu. Siswa akhirnya juga beradaptasi dengan situasi di mana dia belajar tidak harus dengan teman. Dia beradaptasi bagaimana dia akhirnya dia harus membangun kreativitas sendiri. Itu ya. Nah, ini yang menurut saya yang harus dipelihara. Jadi artinya bahwa karena memang kita tidak bisa keluar dari budaya yang memang budaya yang diturunkan di kita, di budaya Indonesia itu senang dengan manusia. Artinya kita senang berrelasi dengan orang lain, kita senang bertemu, kita senang bercerita, kita senang, itu memang tidak bisa kita hindari, begitu ya, bahwa kita adalah makhluk yang senang dengan manusia lain, berrelasi dengan orang lain gitu. Nah, di situasi ini akhirnya kan rasa itu berbeda. Jadi wujud itu menjadi wujud seperti ini. Saya tetap saja bisa berhasil dengan Mbak Gita dengan cara yang berbeda. Jadi saya rasa ini bentuk adaptasinya. Ketika seseorang memang akhirnya dapat menggunakan daya segala upaya yang dia miliki dengan cara untuk tetap membangun relasi itu. Proses belajar juga tetap berjalan, gitu ya, dengan apapun. Tadi Pak Maman mengatakan ada proses yang penugasan terstruktur, ada proses penugasan yang tidak terstruktur supaya tidak terjadi berbenturan. Bagaimana si Amin tadi dapat tuntutan dari Bapak Ibu guru untuk mengupload tugasnya sebagai bentuk seseorang yang bekerja, belajar di rumah tetap dapat mengaktualisasi dirinya dengan di-upload hasil pekerjaan dia. Jadi dia dapat menunjukkan pada orang lain, ini loh hasil belajar saya. Itu bisa. Itu bentuk adaptasi, Mbak. Ketika dia dapat menunjukkan dirinya kepada orang lain bahwa dia melakukan proses itu, belajar itu adalah bentuk adaptasi. Lalu ketika guru yang tadinya monoton dapat tuntutan dari anak-anak akhirnya mau juga belajar kepada temannya, itu juga bentuk adaptasi. Nah, yang menurut saya adalah ini yang harus dipelihara, begitu. Ini yang harus kita tidak bisa loh, Mbak. Sejujurnya kita tidak bisa mengharapkan bahwa besok sesudah COVID apakah kembali lagi dengan mudah akan kembali seperti masa sebelum COVID, gitu ya. Seperti yang disampaikan baik dari Bu Murti maupun Pak Maman tadi, bahwa pembelajaran tatap muka memang sangat dibutuhkan. Iya juga, karena memang budaya kita demikian, gitu ya. Tetapi apakah nanti sesudah COVID semudah itu akan berubah lagi, akan balik lagi? Bukankah itu sekarang ini sudah menjadi kebiasaan, sudah mendarah daging dalam diri kita? 2 bulan loh, Mbak. 2 bulan proses pembelajaran itu berjalan seperti ini, apakah dengan mudahnya besok siswa itu diminta lagi untuk secara konvensional? Sehingga yang disampaikan Pak Maman tadi, idealnya lalu bagaimana? Idealnya memang mengkombinasikan. Tapi Mbak, kita harus menampung siswa yang dia sudah langsung tiba-tiba saya sudah tidak bisa lagi nih secara nyaman untuk belajar secara konvensional. Ini juga disebut adaptasi. Unit sekolah harus siap ketika ketemu anak yang saya sudah tidak merasa nyaman lagi dengan belajar secara konvensional karena saya lebih nyaman dengan ini. Ini sekolah juga harus beradaptasi dengan kemungkinan yang terjadi di depan. Jadi adaptasi itu bukan sekedar mampu menggunakan, mampu menyampaikan lalu anak juga, tetapi memungkinkan besok.
Besok itu setelah COVID rampung, dalam bahasa Jawa, juk kepi. Nah, sekolah harus menyiapkan ketika berubah. Jadi realnya ada 3 itu tadi menurut saya. Yang pertama adalah akhirnya guru mampu beradaptasi dengan segala persoalan yang ada saat ini. Sebagai salah satu yang harus kita tidak menutup mata. Misalnya, ini guru seorang ibu. Halo? Bisa dengar suara? Bisa dengar? Ya, Oke. sudah. Oke. Mbak Deta bisa? Oke, ya sudah. Mbak Deta bisa? Ya. Oke. Oh, sudah. Oke. Jadi ada 3 ya Mbak, saya simpulkan ya. Yang pertama adaptasi baik dari guru dengan segala kemungkinan yang guru hadapi. Misalnya saya kasih contoh, guru itu adalah seorang ibu. Seorang ibu ini ketika terjadi pembelajaran di rumah itu tugasnya bukan 1 lagi loh Mbak, 3. Tetap melakukan pembelajaran, tetap harus mengawasi anaknya kandung sendiri yang sedang melakukan pembelajaran, dan tetap harus dapat mengurus rumah. Artinya, seorang guru ini pun harus dapat, ini yang dimaksud ketika guru dapat melakukan ketiga-tiganya, itu mampu beradaptasi. Ya kan? Murid, siswa tadi, ketika biasa dia dapat mengaktualisasikan dengan bersama-sama dengan orang lain, sekarang dengan situasi, dia dapat mengaktualisasikan diri uploadan pekerjaannya tadi. Lalu yang terakhir adalah adaptasi lembaga. Ketika masa COVID ini nanti selesai, lalu dia bertemu dengan siswa lain yang memang biasanya sudah terbiasa dengan pendidikan, dengan pengajaran bersifat daring atau online ini, BDR ini, tiba-tiba harus konvensional, apakah lembaga itu siap? Dan ini mampu beradaptasi kepada anak yang kemungkinan ada beberapa siswa yang demikian. Saya kira itu. Ya, terima kasih Bu Lasri, cukup menjawab, sangat menjawab. Dengan adanya semua itu bentuk real adaptasinya seperti apa? Ternyata memang bentuk adaptasi itu mulai dari yang paling kecil, dari bagaimana mengoperasikan perangkat sampai dia kira-kira memberikan inovasi-inovasi untuk perubahan atau bahkan bisa turut melawan pencegahan COVID-19, karena ternyata ada juga yang seperti yang disampaikan Agus tadi, dia itu juga membuat YouTube video yang akhirnya menyadarkan masyarakat di luar sana tentang bahaya COVID-19 ini. Saya juga sampai ke arah situ. Dan ini juga ada pertanyaan menarik untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman. Di sini ada, apakah ada ruang integrasi antara lembaga pendidikan dan juga CSO yang dengan kata lain lembaga non pendidikan. Seperti kita kan tahu kita ada lembaga swadaya masyarakat seperti itu. Kira-kira adakah ruang integrasi yang bisa saling menghubungkan antara lembaga pendidikan dan juga lembaga non-pendidikan? Gimana? Apakah ada yang ingin menjawab antara Bu Murti, Pak Maman, atau Pak Andreas? Iya. Iya. Bagaimana Bu Murti? Apakah ada ruang integrasi yang sudah disediakan sehingga lembaga pendidikan pun bisa bekerja sama dengan lembaga non-pendidikan? Ya. Dalam kondisi saat ini, saya rasa bagus sekali adanya sinergitas antara lembaga pendidikan dan non-pendidikan. Dalam hal ini, menurut hemat saya adalah salah satu di antaranya lembaga psikologi. Lembaga psikologi Ya. membantu konsultasi siswa yang merasa tertekan dengan kondisi siswa yang harus berada terus di rumah. Dan juga membantu konsultasi orang tua yang merasa tertekan dengan kondisi harus mengurus anak yang waktu sekolah tetapi harus di rumah. Jadi sangat penting lembaga pendidikan bekerja sama dengan lembaga psikologi. Selanjutnya juga yang sudah saat ini berlangsung bekerja sama dengan lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itu penting, dari tadi kita kan berbicara tentang proses pembelajaran. Tetapi bagaimana dengan gedung yang pada suatu saat akan kembali anak-anak pada saatnya nanti misalnya harus juga dipelihara, dirawat. Nah, di sana
Kerjasama itu tentu membantu sekolah dalam penyemprotan, disinfektan, dalam bentuk alat tenaga, atau bahan sesuai dengan kondisi sekolah. Kemudian juga tidak lepas, satuan pendidikan harus bekerja sama dengan dinas kesehatan. Nah, tentang dinas kesehatan kita sudah tahu tentang sosialisasi pencegahan, kemudian juga membantu adanya keluhan tentang kesehatan. Jadi selain lembaga psikologi, kemudian lembaga badan penanggulangan bencana daerah, lembaga kesehatan juga ada. Lembaga sosial peduli lingkungan. Menurut hemat saya itu juga penting. Dan selanjutnya juga ada lembaga lain non kependidikan yang peduli terhadap kompetensi atau sumber daya manusia, yaitu guru. Nah, selain guru di sini tadi kaitan dengan psikologi, lembaga psikologi untuk orang tua, siswa, dan juga guru, karena dengan adanya seperti ini, guru pasti juga merasa tertekan, karena harus mengerjakan, harus menilai, harus membuat sesuatu setiap hari, dengan juga dia harus bertugas sebagai siapa di dalam rumah. Maka itu juga ada lembaga lain yang tadi saya usulkan adalah lembaga untuk kaitan dengan kerjasama peningkatan sumber daya manusia. Yaitu tadi kompetensi untuk peningkatan IT guru. Nah, itu bisa juga peningkatan IT, kemudian juga peningkatan yang lain. Jadi saya rasa untuk kaitan dengan sinergitas itu menurut hemat saya penting dalam kaitan dengan pencegahan dan pengendalian COVID ini. Kemudian jika diizinkan tadi bicara tentang adaptasi. Bicara tentang adaptasi. Menurut hemat saya saat ini adaptasi yang sudah dilakukan oleh siswa secara real adalah mereka itu harus mengharuskan diri sendiri untuk berada di rumah, stay at home. Karena seperti yang disampaikan Mbak tadi bahwa COVID ini tidak berjalan sendiri, tetapi dia memerlukan media manusia. Ketika siswa berkumpul dengan teman yang lain, maka itu tentu akan bisa tertular andaikan di suatu tempat ada. Nah, sehingga siswa yang pertama adalah dia mengharuskan diri berada di rumah. Yang kedua, dia mengikuti protokol pencegahan dan penularan COVID-19 di rumah. Dan yang ketiga, siswa membuat karya berupa tulisan atau video dengan konten COVID-19 dan diupload di medsos. Hal itu juga merupakan aktualisasi diri dan juga komunikasi. Dia mengomunikasikan dirinya dengan pihak lain. Kemudian yang kedua tentang guru selain tadi, adaptasi adalah guru mau tidak mau sebagai wali kelas misalnya selalu memantau perkembangan kesehatan siswa. Jika dulunya dia hanya bicara tentang akademik, saat ini dia juga harus bicara non-akademik, bagaimana kesehatan siswa. Setiap hari dia harus say hello, beratnya begitu. Kemudian juga melakukan pendampingan kepada peserta didik. Yang nyata saat ini misalnya melakukan pendampingan yang nyata itu misalnya tentang untuk perwakilan bakti sosial. Ini tadi belum dibicarakan, itu penting karena itu juga kompetensi sosial, aspek sosial. Misalnya membagi sembako APD, juga membantu misalnya mendampingi ketika siswa di suatu sekolah ada yang membuat masker, ada yang juga membuat hand sanitizer dan itu dibagikan ke masyarakat. Itu nyata bahwa itu adalah adaptasi nyata mereka melakukan dan berbuat keterampilan dan itu untuk masyarakat. Selain pengetahuan dan sebagainya tadi, ada kepedulian dengan yang lain. Sehingga di sini ada namanya adalah adaptasi siswa, adaptasi guru, dan juga adaptasi yang terakhir adalah adaptasi orang tua. Dari tadi belum dibicarakan. Dalam hal ini orang tua maka akan meningkat atau dalam kondisi seperti ini maka meningkatkan peran serta orang tua terhadap pendidikan anak secara formal, terutama kompetensi aspek spiritual dan sosial. Kemudian meningkatkan hubungan komunitas, komunikasi antara sekolah dan orang tua terhadap perkembangan siswa anak, dan mendekatkan relasi intensif antara anak dan orang tua. Demikian Mbak Sarasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Murti. Ternyata memang dengan proses adaptasi dan sinergisitas ini secara tidak langsung dengan ketika siswa siap dengan proses pembelajaran seperti ini, ternyata siswa pun juga turut serta, sekolah dan siswa juga turut serta dalam proses penanggulangan atau pencegahan COVID-19 ini ya. Jadi meskipun memang tidak terlalu ekstrim, ya ayo kita sama-sama untuk mencegah COVID-19, tapi secara tidak langsung siswa, sekolah, dan
guru-guru pun juga turut serta dalam proses pencegahan COVID-19 ini, dengan mereka beradaptasi, dengan mereka bersinergi, dengan mereka selalu inovasi pun mereka bisa turut serta dalam proses pencegahan COVID-19 ini. Dan untuk yang terakhir, ini pertanyaan disampaikan kepada Pak Andreas mungkin, dan juga bisa narasumber yang lainnya. Jadi kira-kira apakah yang akan kita lakukan ke depannya ketika Yayasan SIP Indonesia yang saat ini mewakili lembaga non pendidikan dan juga lembaga pendidikan juga ada di sini, apakah yang mungkin bisa kita lakukan sebagai bentuk upaya pencegahan COVID-19 ini? Kira-kira seperti apa, Pak Andreas? Menurut Andreas? Baik, terima kasih Mbak Deta. Jadi sejak COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi di Indonesia, SIP melakukan tanggap darurat di beberapa wilayah, termasuk di Yogyakarta. Dan fokus program-program tentang edukasi kepada masyarakat dilakukan secara masif, ya. Sehingga masalah protokol kerja, protokol melayani di masyarakat, protokol berkomunikasi, banyak sekali protokol kita bikin. Nah, lalu yang kedua, materi-materi edukasi sudah diupload, tetapi kan belum tentu materi edukasi yang diupload itu diakses oleh banyak orang. Jadi saya pikir sekolah itu kan pasti mempunyai jaringan di tingkat siswa yang cukup banyak. Guru-guru punya banyak sekali. Sehingga saya pikir kalau misalnya ke depan, daripada kita juga mengalami kesulitan bagaimana mengedukasi masyarakat secara umum, saya pikir posisi sekolah sangat strategis menjadi teman untuk melakukan proses edukasi. Daripada masing-masing membuat materi-materi edukasi yang saya pikir kontennya juga nggak jauh beda, apakah ini bisa dilakukan secara sinergi bersama. Lalu yang ke depan misalnya saja, kita banyak melakukan ya respon-respon sosial, entah itu dalam bentuk yang sifatnya charity, bagi-bagi masker, bagi macam-macam. Saya pikir kalau kita mau melatih siswa-siswa yang saat ini mungkin bisa dilibatkan sebagai relawan kemanusiaan, sehingga sejak dini mereka juga mempunyai kepekaan terhadap tanggung jawab sosial dan kondisi pandemi seperti ini. Lalu proses-proses upgrading, ya mungkin dari segi inovasi metodologi pembelajaran. Nah, saya pikir SIP punya teknologi dan juga punya SDM yang mampu dijadikan narasumber dan juga dijadikan teman untuk pengembangan inovasi pembelajaran yang terkait dengan pencegahan pencegahan pandemi COVID-19 ini. Saya pikir masalah bagaimana kita mempunyai tanggung jawab bersama bagaimana untuk mengendalikan COVID-19 agar segera berakhir, itu saya pikir nggak bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Dan kami meyakini unit sekolah itu mempunyai posisi yang sangat strategis karena mempunyai SDM guru yang banyak, mempunyai murid yang banyak, dan itu juga mempengaruhi keluarga murid dan guru juga. Sehingga saya pikir akan lebih efektif kalau terjadi satu mekanisme kerjasama dalam hal proses-proses edukasi tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini. Itu Mbak Deta dari kami sebagai lembaga yang selama ini memang concern terhadap manajemen bencana. Tapi saya pikir ada juga yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, lembaga-lembaga non-pemerintah atau juga sering disebut sebagai lembaga organisasi masyarakat sipil itu juga sangat intens melakukan kajian-kajian. Saya pikir banyak sekali kajian yang dilakukan itu bisa juga diadopsi sebagai materi-materi ajar supaya lebih kontekstual. Ya, jadi misalnya kami melakukan kajian tentang kebencanaan di Jogja dan sebagainya, tentang Merapi.
tentang kekeringan dan sebagainya, sehingga materi-materi hasil kajian yang dilakukan itu juga bisa menjadi semacam referensi yang menarik buat siswa supaya dia juga tahu konteks ancaman bencana dan ancaman lingkungan serta perubahan iklim yang terjadi itu berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil seperti SIP Indonesia. Begitu, Mbak. Ya. Oke, terima kasih Pak Andreas. Jadi kalau bisa merangkum dalam obrolan hangat kita pagi hari ini dan jadi saya menyimpulkan dengan adanya pandemi COVID-19 ini sebenarnya kita ada peluang-peluang yang sebenarnya bisa kita ambil sebagai upaya untuk semakin kita mengembangkan pendidikan di Indonesia dan juga peluang-peluang yang bisa kita ambil untuk kita turut melawan COVID-19 ini. Dan juga dengan adanya kondisi yang saat ini sedang dihadapi, proses adaptasi dan sinergisitas itu sangat perlu dan sangat penting. Dan itu juga yang membuat sekolah ini menjadi lembaga pendidikan yang sangat strategis sebagai agen untuk turut melawan COVID-19 ini. Karena kita bayangkan saja jumlah sekolah itu banyak, muridnya juga banyak, masih bisa diarahkan, dan ketika mereka diberikan input untuk melawan COVID-19 ini, lembaga pendidikan yaitu sekolah sangat-sangat strategis. Dengan demikian juga itu juga yang akhirnya mempengaruhi banyak aspek. Karena ketika ada satu anak sekolah dalam satu keluarga, ketika mereka diberikan input dari sekolah tentang bahaya COVID-19 ini, itu juga yang akhirnya membuat mereka minimal keluarga mereka pun juga turut serta dapat mengerti sebenarnya pandemi COVID-19 ini sungguh membahayakan bagi diri mereka. Dan itu juga yang akhirnya ketika lembaga sekolah dapat berintegrasi dengan lembaga non-pendidikan yang juga saat ini kita lihat banyak juga kok LSM-LSM yang sudah melakukan kajian-kajian terkait pandemi COVID-19 ini. Dan mungkinkah ketika sekolah itu bisa mengadopsi materi-materi atau kajian-kajian sudah dilakukan, itu akan lebih efektif dalam proses kita sama-sama melawan COVID-19 ini. Jadi itu yang mungkin bisa kita bungkus dalam diskusi pagi hari ini. Semoga diskusi ini tidak berhenti sampai di sini. Kita bisa sama-sama menindaklanjuti bahwa memang penting sekali adanya kerjasama antar berbagai pihak untuk bisa melawan pandemi COVID-19 ini. Dan saat ini saya juga ingin berterima kasih kepada narasumber, kepada Bu Murti, Bu Lastri, Pak Maman, Yuka, Agnes, dan juga Pak Andreas yang sudah mau meluangkan waktu untuk bisa sharing, diskusi tentang apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan di masa pandemi COVID-19, karena memang posisi kita ini sangat-sangat potensial dalam proses melawan COVID-19 ini. Kayak gitu diskusi yang bisa kita lakukan pada siang hari ini, dan terima kasih atas kerjasamanya. Saya secara pribadi mohon maaf apabila dalam memandu diskusi pagi hari ini sampai siang hari ini ada kesalahan dalam berkata-kata, dan semoga kita bisa sharing, bisa berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk semua narasumber dan sampai jumpa di webinar selanjutnya.